Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Rehat dari kesibukan syuting, Prilly Latuconsina temu kangen dengan sahabat masa kecilnya. Setelah 15 tahun tak bertemu, Prilly akhirnya bisa berkumpul lagi dengan Lala dan Friadi, sahabat di masa taman kanak-kanak dulu. Lantas seperti apa Prilly dan teman-temannya ini membuka cerita tentang masa lalu mereka? Dan benarkah Prilly dulu sering menginap di rumah Lala lantaran ia dimanjakan dengan banyak permainan hingga enggan pulang ke rumahnya sendiri? Bagaimana para sahabat melihat Prilly yang kini menjelma menjadi bintang ternama? Benarkah mereka terkejut melihat Prilly terjun ke dunia tarik suara lantaran dulunya Prilly paling susah untuk diminta unjuk gigi dalam bernyanyi? Pemirsa, ini dia liputannya. Dengan kesibukannya sebagai bintang muda kenamaan, Prilly Latuconsina nyaris tak punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga hingga sahabat-sahabatnya. Dan ketika waktu itu ada, Prilly tak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Dan hari Rabu kemarin, di salah satu restoran di kawasan Jakarta, Prilly reunian dengan sahabat-sahabat masa kecilnya saat masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak. Gelak tawa dan hangatnya kebersamaan menandai bahwa mereka memang dibebat rindu setelah lama tak bertemu. Bahkan dengan salah satu sahabat laki-lakinya, Prilly sudah hampir 15 tahun tak berjumpa. Maka inilah potret indahnya kebersamaan Prilly dengan para sahabat masa kecilnya dulu. Gue pernah ngerjain om gue kan, om gue suka foto sosial media, terus gue ngerjain gue foto sama dia banget gitu. Kayak enggak lah. Ini lagi jilbab kan fotonya? Iya, iya. Lagi jilbab fotonya. Iya. Kan SD Islam, TK Islam. Bener nggak? Lihat banget itu aja. Lagi ya, 1, 2. Hai pemirsa Was-Was. Hari ini karena lagi libur syuting, aku lagi kumpul sama teman-teman aku, dan ini teman-teman TK yang ketemu bertahun-tahun, terakhir ketemu bertahun-tahun yang lalu. Ketemu pas kita masih sekecil Minions, terus sekarang kita udah gede. Nih Lala. Hai Lala. Hai. Hey. Kalau sama Vicky kita udah berapa lama ya nggak ketemu? Kayak terakhir kali tuh pas TK. Berarti berpuluh tahun yang lalu kan. Kalau sama Lala 2 tahun setahunan yang lalu ya sih, udah lama juga, kayak 3 tahun. Kalau sama Lala terakhir 3 tahun lalu nggak ketemu. Karena kalau Lala sempat waktu itu kan dia di Manado terus pulang terus sempet kayak ketemu. Tapi kalau Vicky tuh dia di Inggris, jadi lama banget nggak ketemu gitu. Sekian lama tak bertemu, begitu banyak cerita mengalir di antara mereka. Dan tak hanya Prilly bersama para sahabatnya saja, orang tua mereka pun ikut reunian bersama. Namun diakui oleh para sahabatnya, sejak Prilly mendulang kesuksesan yang tentu saja memiliki segudang kesibukan, sosok yang begitu dekat dengan Aliando Syarif ini begitu sulit untuk dihubungi. Hal yang wajar ketika di kesehariannya, Prilly memang lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting. Ya, hari ini juga sama mama ya. Jadi selain kita yang reunian, mama kita juga lagi reunian di belakang. Gimana Liu? Ini lagi selain anaknya juga ibu-ibunya lagi reunian ya tante ya. Gitu. Sengaja buat ketemu Lala sama Vicky karena kan udah lama banget nggak ketemu. Terus karena kebetulan mereka bertiga udah ada di sini, udah ngumpul bareng. Terus aku juga lagi libur, jadi ya kenapa enggak gitu. Jarang juga susah dihubungin soalnya dia. Enggak, dia yang lebih susah. Kan dia di Inggris kan, susah. Iya susah banget dan susah banget schedule-nya juga. Sebenarnya harusnya ada satu lagi, cuma nggak datang. Jadi ya kita bertiga doang gitu. Perputaran waktu tak banyak membawa perubahan pada diri Prilly Latuconsina. Dari kisah para sahabatnya diketahui bahwa sejak dulu sosok Prilly selalu ceria.
ia juga dikenal sebagai anak yang cerewet. Selain itu, ada sebuah kisah tak terlupakan di mana Prilly kerap menginap di kediaman sahabatnya yang bernama Lala, sampai-sampai Prilly tak mau pulang lantaran di rumah Lala tersedia begitu banyak mainan. Lalu seperti apa kebahagiaan Prilly bersama para sahabatnya mengenang masa-masa kecil mereka dulu? Waktu masih TK dia tuh cerewet banget. Iya, lu tuh cerewet banget. Sama dong. Udah gitu apapun yang aku punya tuh dia selalu pengen. Iya emang. Dia tuh karena Lala itu punya semua mainan yang lagi ngetren saat itu, kayak Teletubbies dia punya, Barbie dia punya, semua dia punya, dan sedangkan aku tuh nggak punya, jadi aku pengen mainan dia. Kayak sinetron nih, kisahnya kayak lu tuh anak yang punya semuanya, gue tuh anak yang nggak punya. Perubahan sih nggak ada ya, sama aja sih dari dulu. Pokoknya dia cerewetnya sama, bawelnya ngomong mulu, terus ngomongnya tuh teriak-teriak gitu, sama masih sama aja sebenarnya kalau sifatnya. Cuma kalau fisik sih ya lebih cantik sih emang. Terima kasih. Nggak ikhlas banget ngomongnya. Nggak ikhlas banget. Dulu tuh dia pernah main ke rumah, terus abis itu dia tuh nggak mau pulang sampai pokoknya kita tuh main kasir-kasiran, pokoknya mainan kasir-kasiran gitu deh yang nggak jelas gitu tuh. Dia sampai nggak mau pulang, padahal mamanya udah nyamperin nyuruh pulang, tapi dia nggak mau pulang. Karena dia tuh punya model kasir-kasiran yang paling terbaru, dia udah punya. Jadi kayak gue masih yang model lama, kasir-kasirannya dia yang udah bisa keluar bon, kasir-kasirannya. Ingat gak lo? Yang masih bisa keluar bon, yang udah keluar bon, sedangkan yang punya gue nggak bisa keluar bon gitu. Jadi kayak main terus di rumah, malakin mainannya. Terus gue pernah pengen ngambil itu, lo bukan sih, ngambil boneka lo. Mau pulang, nggak tahu. Emang gue mau pulang ya? Gila, gue rese banget berarti waktu kecil. Meski secara sifat dan kepribadian Prilly tak banyak berubah, namun ada satu hal yang membuat sahabat Prilly terkejut, yaitu ketika Prilly muncul tidak hanya sebagai bintang seni peran, tapi juga unjuk kebolehan berolah vokal. Padahal dulunya Prilly disebut teman-temannya paling anti ketika disuruh unjuk gigi dalam hal bernyanyi. Enggak sih, baru ini dulu makanya aku kaget, oh dia nyanyi gitu sekarang. Tapi bagus sih, lumayan lah suaranya. Lumayan lah suaranya. Sebagai teman lah kita harus suportif lah, merasa bangga aja punya teman yang makin sukses. Ya semoga aja karirnya makin lancar kesananya. Ya aku sih pengen, cuma kan kalau misalnya merekanya kan jadwalnya juga sibuk, apalagi sekarang udah pada mulai kuliah juga. Terus ada yang kuliahnya di luar kota juga, jadi emang susah banget untuk ngumpulin semuanya gitu. Ini aja kita cuma bertiga doang ya. Karena emang teman TK yang aku ingat cuma mereka berdua doang. Nggak ada lagi yang inget gitu. Nggak merasa was-was kayak gitu suasana aku sama teman-teman TK aku. Seru banget, semoga ntar kedepannya bisa ngumpul-ngumpul lagi, dan makasih udah ngelihat kegiatan aku hari ini. Dah. Salsabila, salah satu personil girl band L.O.V, dibuat terpana dengan kejutan ulang tahunnya yang ke-15. Tapi benarkah di balik sukacita dalam pertambahan usianya, ada cerita cinta lama yang bersemi kembali bersama Aldi, personil CJR? Temukan kisah selengkapnya hanya di Was-Was setelah jeda berikut ini. Kenapa? Tipe mantan bang.